Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Di video kali ini kita akan lanjutin perjalanan road trip Jawa Bali. Dan ini udah hari keberapa ya? Kemarin Bocan udah spill perjalanan sampai Amerta. Terus juga Bocan kemarin udah review Anantara. Dan sekarang kita mau pindah ke daerah Nusa Dua, Bobors. Ini Nusa Dua tuh kayak tempat yang harus didatengin kalau misalnya Bobors liburan ke Bali bareng keluarga ya, karena Nusa Dua tuh ramah anak banget. Rata-rata hotel di sana tuh punya fasilitas yang seru. Pokoknya anak Bocan tuh selalu happy kalau nginep ke Nusa Dua. Dan kali ini kita mau coba mereview satu hotel. Bocan mau ngajakin staycation virtual lah ya, bukan cuma mereview. Bocan mau nginep di hotel yang ini Bocan nyesel banget baru kemari, karena di sederetannya rata-rata udah Bocan cobain semua, tapi hotel ini entah kenapa dari kemarin ke skip terus, dan akhirnya kita bakalan nginep di sana. Penasaran? Ada yang udah bisa nebak? Sabar, nanti Bocan akan spill pastinya. Tapi untuk perjalanannya kita seperti biasa lewatin jalan tol Bali Mandara. Terus sekarang kita udah masuk ke wilayah Nusa Duanya nih Bobors. Ini tuh kayak wilayah paling elit di Bali karena harga laundry di sini mahal banget. Laundry ya, yang dipikiran ibu-ibu pasti ngelondri liburan berhari-hari bawa 6 orang, pastinya PR banget tuh baju kotor ya kan. Nah ini pas di Nusa Dua tuh laundrynya sekilo bisa sampai 25.000 termurah ya itu Bobors, 25-30.000 termurah. Dan bukan cuma laundry yang mahal ya Bobors, katanya sih ya ini tuh hotel-hotel di sini gajinya tuh termahal dibandingin wilayah Bali-Bali lainnya. Jadi kalau nginep di sini pasti servisnya udah dar banget. Dan udah kelihatan, gak perlu di spill, udah kelihatan kita mau nginep di Hilton Bali Resort. Akhirnya kesampaian nginep di sini. Ini kita langsung masuk aja, di depannya baru ada security check. Terus biasa lah ya diperiksa segala macam. Terus kita lanjut perjalanannya masuk ke area drop off. Jalannya jauh banget ya Bobors tuh, jalannya lumayan dari ujung ke ujung. Nah ini kita masuk ke sini. Oke, sambil nunggu jalan masuknya, Bocan mau infoin dulu pesan hotelnya lewat mana nih. Selalu dong pesan hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com, karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Hilton Bali Resort ini. Harga kamarnya mulai dari 1,9 jutaan untuk tipe kamar twin dengan pemandangan taman. Terus juga ada tipe king dengan pemandangan tebing, harganya 2,1 jutaan. Dan ada juga tipe kamar eksekutif king dengan pemandangan samudra, harganya 3,1 jutaan. Kemarin Bocan ambil tipe kamar eksekutif king dengan pemandangan samudra ya. Catat, harga ini belum termasuk pajak dan bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang mau nginep di hotel, villa, atau apartemen, selalu pesannya lewat aplikasi tiket.com, karena ada instant cashback up to 600.000 kalau pakai kode promo Stay Bocan untuk banyak pilihan penginapan di dalam dan luar negeri. Kode promonya bisa buat nginep kapan aja dan berlaku sampai 31 Desember 2026. Contohnya Hilton Bali Resort ini, harga setelah pajaknya itu jadi 3,9 jutaan, dan kalau dipasangin kode promo Stay Bocan nanti bisa dapat instant cashback yang berbentuk beli tiket points, dan instant cashbacknya bisa dipakai buat bayar hotel lagi loh. Pesan kamar hotel murah di tiket.com, double untung, double sure ya. Ini baru murah, ini baru tiket. Dan akhirnya kita sampai di drop off-nya nih Bobors. Ini kita langsung disambut dengan sangat ramah, terus langsung minta nabuh gong. Karena pas lagi check-in posisinya tuh si Bayu tuh lagi nangis, mungkin lapar jam makan siang ya. Terus akhirnya untung staffnya tuh sangat ramah banget dan atentif banget, ikut bantuin. Oh iya, ini dialihin mukul gong biar diem gitu-gitu deh. Dan udah selesai pindahin barang, Pak Su lanjut ke parkiran. Parkirannya tuh yang tadi dia pindahin sendiri karena dia mau pasang yang penutup jendela depan itu ya, biar nggak panas mobilnya. Nah ini kita nunggu Pak Su di sini. Di sini langsung kelihatan pemandangan laut dan banyak bangku-bangkunya ya Bobors. Ini lobbynya tuh gede banget tuh ya. Lobbynya tuh masih bernuansa khas Bali banget. Pilar-pilarnya tuh yang tinggi tapi masih nuansanya tuh tradisional, ada ukiran-ukirannya. Terus di sana langsung ke capture pemandangan laut biru, ini cantik banget.
Tuh ya, bagus banget. Ini foto-foto di sini tuh, lihat lampunya sama angin pohon lautnya segala macam-macam tuh udah cakep banget. Dan kita lanjut aja mau check in. Bocan kira itu tadinya ini adalah resepsionis, tapi ternyata ini tuh concierge. Ini bukan buat check in. Jadi untuk check in kita masuk ke sebelah kiri ini Bobers, ada ruangan khususnya. Nah, di sini check innya berasa lebih personal, lebih santai karena kita duduk, nggak berdiri, nggak ngantri, maksudnya nggak capek gitu. Bener-bener mereka datang layanin satu-satu. Kalau pas resepsionisnya udah siap langsung dipanggil gitu. Kalau misalnya antri di hotel lain, kalau nggak berdiri kan kadang kalau kita nggak antri nggak berdiri nanti diselip sama tamu lain gitu kan, jadi kita mau nggak mau harus berdiri. Nah kalau ini Hilton check innya bagus banget, jadi untuk semua tamu, semua tipe kamar, semuanya dilayanin dengan sangat personal dan ya itu dimanjain gak capek. Nah kita udah selesai check in ya, sekarang kita mau menuju ke kamar. Ini aduh cakep banget, happy banget deh Bocan tuh datang ke sini. Jadi dari awal masuk lobby udah kelihatan pemandangan laut. Terus kita jalan, kamar Bocan tuh kebetulan dapet yang tower cliff gitu. Jadi kita perlu agak nyebrang lewat jembatan tadi, dan lewat jembatan kelihatan laut lagi. Terus ini sambil nunggu lift kelihatan laut sama kolam renangnya. Wah nggak sabar pengen explore ke dalam. Terus ternyata pas di dalam lift ini ada kacanya lagi Bobers tuh. Jadi di dalam lift kita bisa lihat pemandangan. Pak Su nggak kerekam tuh, padahal itu bagus pemandangannya. Dan kita udah sampai, jadi kita turun ya, bukan naik. Jadi yang lobby itu di paling atas, nah kamarnya tuh ada di bawah. Nah kamar Bocan tower cliff namanya. Jadi dia ada di bangunan yang paling ujung dan pas banget di bawah tebing. Nah ini pemandangannya kelihatan dari ujung sini, ada gunungnya juga. Terus kita langsung aja masuk ke dalam. Ini adalah tipe kamar eksekutif dengan pemandangan samudra. Kamarnya tuh modern ya nuansanya, tuh cakep banget, elegan, nggak yang banyak perintilan gimana, tapi nuansanya elegan banget. Dari pemilihan lampunya, furniture sofanya, kasurnya, terus di sini ada smart TV juga di depan ranjangnya, sampai ada sambutan bunga hidup. Bunga hidup ya, bukan bunga artifisial. Nah terus ini ada kertas. Bocan kira tadinya ini tuh activity apa gitu ya Bobers. Ternyata ini tuh pemberitahuan kalau lagi ada event-event di beberapa areanya mereka, dan akan ada suara musik seperti itu. Dan ini kita lihat sambutan lainnya, ada welcome fruit, terus ini ada rosellati. Padahal tadi kita udah dapat welcome drink juga di resepsionis ya, tapi ini di kamar disediain rosellati juga, terus sama ada boneka buat anak-anak tuh. Jadi mereka sangat perhatian sekali buat tamu yang bawa anak-anak. Dan ini pemandangan dari balkonnya, cakep banget nih Bobers. Apalagi sunrise-nya nanti besok Bobers lihat. Nggak perlu nunggu sampai besok karena videonya nggak selama itu, tapi ini Bobers akan lihat pas pagi harinya. Pemandangan ini cakep banget. Terus yang perlu di notes adalah di sini tuh masih banyak monyet liar. Dari dulu emang masih banyak monyet liar. Jadi Bobers kalau misalnya mau ninggalin kamar, mau pergi, harus tutup pintu balkon. Dan gak cuma ditutup, tapi juga harus dikunci. Karena kata Beli yang tadi nganter Bocan itu, monyetnya tuh pinter buka kunci balkon Bobers. Maksudnya pinter buka pintu, walaupun tuh balkon udah ditutup rapet ya, tapi kalau nggak dikunci mereka tuh bisa ngerti gitu loh caranya, tuh didorong nanti mereka bisa masuk, bisa ngacak-ngacak barang. Jadi kalau keluar kamar balkonnya ditutup dan dikunci gitu. Terus sama jangan naro sampah bekas makanan di balkon karena nanti bisa diacak-acak dan nanti monyetnya datang terus. Oke, kita lanjutin room tournya. Di sini ada air mineral, ini bisa refill ya. Misalnya Bobers mau nambah nanti tinggal telepon aja ke reception. Terus di sini ada satu meja yang isinya tuh kopi, teh sama cangkir, dan di sini ada mini kulkas. Ini susu sih bawa sendiri ya, susunya anak-anak. Terus ini ada slipper, terus ada safe deposit box, ada bathrobe, ada gantungan, sama ada iron boardnya juga, dan payung nggak ketinggalan. Nah kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya juga nuansanya modern banget, terang benderang. Terus ada fasilitas bathtub sama ada shower. Jadi Bobers bebas mau mandi di mana. Bukan yang kepaksa harus mandi di shower karena harus mandi di bathtub karena ada showernya. Enggak, ini ada shower sama ada bathtub. Dan amenitiesnya juga super lengkap, dari handuk, sabun, shampoo-nya dia pakai Crabtree and Evelyn. Ini wanginya enak banget. Terus di sebelah sini showernya, dan di sini samping toiletnya. Ini showernya ada rain shower sama ada hand shower juga. Dan
sabun shampoo itu lengkap banget, Bobor. Sabun, shampoo, conditioner, body lotion, wah pokoknya amenities bathroomnya oke banget deh. Dan kemarin Bocan ambil 2 kamar, request tipe connecting room. Ini dapat tipe connecting yang satunya ranjangnya twin. Biasa kalau connecting pasti sebelah tuh twin, sebelah king. Nah ini yang kamar tipe twin bedroomnya, belibet, maaf ya. Nah untuk kamarnya kurang lebih sama, ada fasilitas smart TV, ada sofa, terus ini pas sore-sore dapet sweet treatment juga, ada coklat nih buat anak-anak. Dan kita udah selesai room tour, sekarang kita mau berenang, Bobors. Ini Mas Ray udah gak sabar banget mau berenang, karena emang kolam renangnya cakep kan, dilihat dari atas, dari lobi, dari jembatan, dari lift, bagus banget. Nah ini kita udah sampai di lantai groundnya, jadi untuk kolam renang tuh pasti di paling bawah ya kan. Nah ini kolam renangnya banyak banget pilihannya, Bobors. Jadi ada yang tipe berpasir, ada yang untuk anak-anak, ada pokoknya kedalamannya variatif buat semua umur, buat semua penyuka yang mana ini, mau yang ada adrenalin, mau yang berenang santai, mau yang berenang jauh olahraga, semuanya bisa di sini. Atau yang mau berenang fun juga bisa. Kalau tadi kita lihat kolam berpasir untuk anak-anak, terus di sini ada kolam yang ada ininya, ada jaring netnya, jadi bisa sambil olahraga. Wah, ini menyenangkan banget deh pokoknya. Terus di sini tuh ada tipe kamar yang lagoon pool juga. Tuh itu kalau yang di sana poolnya khusus untuk tipe kamar yang di depan situ, jadi kita nggak bisa ke sana. Tapi nggak apa-apa sih, kita nggak keberatan karena di sini juga kolam renang udah gede banget, ya kan? Tuh bisa happy olahraga, bisa main pasir, dan ada satu yang juara di sini, yaitu bukan ini masih kolam santai yang ala-ala air terjun, ini juga cantik, tapi yang juara di sini tuh adalah seluncurannya. Nanti Bocan kasih lihat ya. Jadi kita jalan dulu. Jadi areanya tuh emang gede banget, dari ujung ke ujungnya tuh gede banget, dan semua kolam pluk banyak banget pilihannya. Terus di sini masih ada kolam kayak apa ya, Bobors, kayak sungai gitu, nyambung, terus di tengah situ ada jacuzzinya juga. Dan mereka nggak cuma bikin pool aja, tapi juga ada hiasan batu-batuan. Nah ini yang juara yaitu water slide-nya. Ini seru banget tuh ya, Mas Ray itu naik ini berkali-kali ya, Bobors. Nih Bocan kasih lihat POV-nya, kalau dari atas merosot sampai ke bawah, dan ini perosotannya kenceng ya, perosotannya tuh kenceng kayak lagi ke water park yang beneran tinggi gitu loh. Ini perosotannya kenceng, terus pas nyemplung itu kedalamannya sekitar 150 cm. Jadi kalau misalnya Bobors gak bisa berenang dan tingginya masih di bawah 150, hati-hati karena bisa kelelep, walaupun dia ada lifeguardnya gitu ya. Nah Bocan juga kemarin tuh sempet ya gelagapan gitu karena perosotannya kenceng terus langsung dalam gitu kan. Tapi untungnya bisa. Kalau enggak agak malu sih sebenarnya, bukan karena apa ya malunya, karena ngeliat anak bule bolak-balik naik perosotan itu nyantai aja. Dan kita udah selesai main di kolam renang, sekarang kita lanjut ke pantainya. Tuh, ini pantainya, di tengah sana masih ada tanggul untuk penahan abrasi. Katanya beberapa waktu yang lalu sih dia sempat ditutup ya, Bobors, pantainya karena ada tanggul ini. Cuma sekarang ini udah dibuka lagi. Dan ini pantainya cantik nih, Bobors. Jarang-jarang ya di deretan Nusa Dua. Biasanya kalau sore tuh deretan Nusa Dua pantainya nggak dapat ombak. Cuma kalau untuk di Hilton ini sore pun masih bisa main ombak, jadi seru banget. Nah sekarang Bocan mau kasih lihat area sebelah sini. Ini ada gardennya, terus ini dipakai untuk movie time. Jadi abis berenang, abis main sore-sore, malam-malam, Bobors bisa nonton film di sini rame-rame, dibagiin popcorn gratis segala macem. Happy banget pokoknya. Kayaknya kalau nginep di sini Bobors jangan semalam sih, minimal 2 malam, karena bakalan happy banget nikmatin fasilitasnya. Dan ini time lapse. Bocan nggak time lapse ke lautnya, tapi kita lihat hiruk pikuk orang bolak-balik di hotelnya aja. Dan akhirnya sudah menjelang malam, movie time-nya sudah dimulai. Bobors bisa duduk di sini, bisa pesan makan malam di sini tuh. Jadi mereka ada kafenya juga tuh di depan sana, enak banget ya buat quality time. Dan sebelum balik ke kamar, kita lihat-lihat suasana hotelnya pas malam hari ya, Bobors. Nah ini pencahayaan di area tamannya cakep banget, lampu-lampunya lucu gitu kan. Terus ini area di lobbynya masih banyak orang juga lalu lalang, jadi Bobors bisa mau makan malam di luar atau mau makan malam di hotel juga oke. Tapi kemarin sih Bocan akhirnya makan malam di luar, Bobors, karena di dekat
sini tuh ada nasi Bu Oki kan ya, itu enak banget. Nah, Bocan bolak-balik selama di Nusa Dua makannya itu nasi Bu Oki. Terus abis berenang tadi kita balik ke kamar, Bocan happy banget karena pas sampai ke kamar ternyata kita dapat turn down service. Ini tuh salah satu service terbaik yang ada di hotel ya, biasanya di hotel bintang 5. Kalau misalnya kita habis check-in udah berantakin ini berantakin itu, terus keluar balik ke kamar ternyata masih berantakan, kan kayak berasa di rumah gitu. Kalau di hotel enggak, ada turn down service. Dari luar masuk udah rapi lagi. Nah itu berasa banget servisnya. Dan untuk internetnya ini ya standar sih ya Bobors. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya kita tuh disambut sunrise secantik ini Bobors. Tuh ya, happy banget kan ya, buka mata kelihatan matahari, jingga, laut biru, suara burung. Ih cantik banget pokoknya. Ini best part lainnya dari Hilton, kayaknya sunrise-nya bagus banget dan dari kamar tuh langsung kelihatan. Dan hari ini kita mau sarapan dulu Bobors. Nah ini kita pagi-pagi mau sarapan, terus kita perlu jalan ke area restonya karena area restonya tuh ada di bawah lobi. Jadi kita jalan lumayan sih ya, hitung-hitung olahraga, tapi nggak bosen kok karena pemandangannya bagus. Nah ini kita udah sampai di area restorannya. Kita langsung masuk aja, sebutin nomor kamar, dan restorannya tuh lagi rame banget karena kebetulan pas kemarin Bocan nginep tuh barengan sama ada grup ya Bobors. Kan Bobors lihat tuh tadi pas check in tuh ada bis. Jadi pas lagi ada grup, tapi servisnya mereka tetap oke karena abis kita sebutin nomor kamar kita nggak yang dilepas gitu suruh nyari meja, kita bener-bener dicariin mejanya, jadi nggak pusing, langsung duduk aja, terus udah dapet meja langsung kita berburu makanannya. Nah ini menu-menunya ada menu Indonesia, ini ada chicken rica, ada ikan, terus juga ada masakan Balinya juga Bobors. Tuh bumbunya kelihatan medok ya, menggoda banget. Terus ini ada makanan kayak makanan India atau makanan Timur Tengah gitu. Jadi ada kari, ada roti prata segala macam. Tuh ada batur, ada kari segala macam ya. Pokoknya makanannya untuk semua negara karena emang tamu di Bali kan pastinya dari berbagai macam negara ya. Nah ini masih ada pilihan lainnya, bumbu-bumbunya tuh, sayurannya, aduh kurang familiar Bocan. Terus ini sambelnya, ada sambal hijau, ada sambal mata, sambal cakalang, sambalnya juga enak-enak semua Bobors. Nah kalau yang ini kayaknya makanan Asian, ada Korea sama ada makanan Jepangnya juga. Nah ini Bobors kalau misalnya mau bikin noodle tuh ya, ada jamurnya, ada sayurannya, ada mie-nya. Nah ini noodle stationnya tuh. Terus sausnya juga pilihannya banyak. Tadi kelihatan ada kimchinya juga, ada chili oil, ada bakso, ada soy sauce segala macam. Nah ini bakpao sama rebusan. Ada ubi juga, ada jagung. Jadi nggak cuma bakpao doang, tapi ada rebusan sayurannya juga. Terus ini mesin kopinya Bobors bisa ambil sendiri. Dan ini area untuk keju sama daging ham gitu Bobors. Terus ini ada seafood, ada saladnya juga pilihannya nggak cuma sayuran tapi tadi ada telur puyuhnya segala macam. Terus di bawahnya ada buah-buahan sama ada dressingnya. Ini dressingnya tuh bisa pakai bumbu yang mana. Nah ini slice fruitnya seger-seger, buahnya udah dipilihin, buahnya manis. Selain itu mereka tuh naruhnya tuh di chiller yang gede, jadi untuk untuk kualitas makanannya tetap terjaga. Nah kita melipir lagi ke sebelah sini, tadi ada apa itu? Pokoknya banyak banget pilihannya, dari pilihan makanannya, minumannya, terus pastry-nya, maple syrup, madu segala macam, pilihannya juga macam-macam. Jadi Bobors bisa pilih tergantung selera. Kalau misalnya Bobors hari ini lagi mau role play jadi tamu bule, bisa ambil menu sarapan yang keju-kejuan, yang salad segala macam. Tapi kalau misalnya Bobors tetap pecinta masakan Indonesia, nggak perlu khawatir karena makanan Indonesia juga enak-enak. Nah terus di sebelah sini masih ada egg station. Bobors bisa pilih, ada poach, ada fried, ada scramble. Itu juga isiannya banyak banget tuh Bobors. Jadi nggak cuma telur, isiannya tuh banyak banget. Mau diisi keju, mau diisi sosis, mau diisi sayuran segala macam tuh ya. Telurnya menggoda banget. Terus ini masih ada ham sama ada ini kroket tapi salmon. Terus ini ada pasta,
ini nih Bocan suka banget nih ngambil yang sebelah sini. Itu kroket salmonnya enak Bobers. Terus di sebelah sini minumannya. Kalau tadi kita lihat mesin kopinya, nah kalau ini black coffee, ada infused water, ada jusnya juga. Ini chill juice tapi mereka nyediain untuk yang fresh juice-nya juga. Terus nggak cuma kopi segala macam, susunya juga pilihannya banyak. Ada yang fresh milk, skim milk, atau sampai rice milk tuh ya. Dan ini dari tadi kita lihat banyak grain-grain gitu ya. Mungkin buat yang mau makan kacang-kacangan segala macam, ini juga ada. Terus sereal juga bisa. Dan ini Bobers bisa bikin minuman sendiri kayaknya, karena mereka ada powder-powdernya tuh Bobers. Terus di sini ada serealnya. Dan di sebelahnya lagi ini manisan nih. Jadi Bobers bisa ambil mau manisan yang mana atau mau buah yang whole fruit juga ada. Dan ini nih untuk minuman, untuk stand minumannya. Jadi untuk fresh juice-nya dia ada di sebelah sini. Nanti tinggal pilih mau sayuran apa, campur buah apa. Dan masih ada es krim. Jadi ini sarapannya lengkap banget. Sarapannya worth it banget. Jadi kalau Bobers nginep di sini jangan ambil yang room only, tapi harus sama breakfast-nya karena bakalan puas banget sarapannya. Nah, masih ada jajanan lagi Bobers tuh ya. Kalau tadi kita udah lihat pastry-nya, ini masih ada kue-kue lagi, masih ada cookies lagi tuh, ada carrot cake segala macam, ada lemon cake, ada paleo-young coconut balls, terus ini ada pancake sama ada waffle, ada puding roti juga. Wah, sarapannya mantep banget kan. Dan kita keliling lagi, ini panjang banget ya. Panjang banget ya kelilingnya karena emang pilihannya sebanyak itu. Nah, kalau yang ini makanan tradisionalnya, ada pecel, terus juga ada plecing gonda, ada kayak apa tuh nasi campur. Di sini juga ada Bobers tuh. Ini urap juga ada. Terus ini apa namanya? Yang gado-gado. Gado-gado. Dan kita balik ke meja, kita lihat menu yang udah Bocan ambil. Ini ada pasta sama omelet, terus sama ada jamur. Terus ini Bocan ambil nasi merah sama sedikit tumis kacang panjang sama ikan sama ayam. Sarapannya enak banget ya, happy deh pokoknya. Dan udah selesai sarapan, kita keliling-keliling ya. Kita jalan-jalan kemari. Kalau kemarin kita lihat gardennya ini cuma dari atas, ini kita keliling-keliling sekalian berjemur karena katanya matahari UVB yang di atas jam 10 pagi itu kayak akan vitamin D. Jadi nggak apa-apa, kita panas-panasan sedikit di sini ya kan. Terus pas lagi kemari kita foto sama motoin mbak yang tadi tuh, jadi ganti-gantian. Nah, ini pemandangannya tuh bagus banget. Itu salah satu spot wajib foto kalau Bobers lagi nginep di Hilton Bali Resort ini ya. Terus di sini masih ada tempat duduk tuh, santai-santai di sini sambil lihat pemandangan laut. Walaupun agak panas. Dan Bocan mau kasih lihat masih ada satu tempat lagi, ini namanya observatory apa gitu ya Bobers. Jadi di deket lift yang mau turun ke kamar Bocan itu, dia tuh ada satu tangga yang kalau kita naik ke atas kita tuh bisa lihat pemandangan 360 derajat. Nah, ini nih tuh. Jadi ada tempat untuk lihat pemandangan, dan di sini ternyata bener pemandangannya bagus banget karena kelihatan Gunung Agungnya. Di sana gunung, di sini laut, tuh cantik banget ya. Bobers lautnya juga biru banget tuh. Keren banget. Pokoknya Bocan happy banget nginep di Hilton ini. Dari segi kamarnya itu sangat nyaman, memuaskan, tipe Bocan banget. Terus kolam renangnya juga bagus, sarapannya juga enak, servisnya juga oke. Ini jangan di skip kalau misalnya Bobers ke Nusa Dua. Dan kita udah keliling-keliling tapi masih belum beres semua. Masih ada satu tempat yang belum kita explore, yaitu Jungle Kids Club. Di sini tuh ada activity kidsnya. Tadi Bobers bisa lihat jadwal-jadwalnya ya. Dan hari ini kebetulan kita lagi ada apa tuh nama activity-nya, climbing rock climbing. Jadi nanti ada rock climbing. Tapi kalau misalnya pas lagi nggak ada activity, anak-anak juga bisa nih main-main di sini. Ada mandi bola, ada kayak apa tuh namanya, perosotan segala macam. Terus ada activity mewarnai. Nah, jadi untuk kids clubnya tuh dia ada dua area, satu yang di indoor, nah satu yang di outdoor. Tapi outdoornya tuh di bawah Bobors, jadi nggak kena panas matahari ya, jadi aman, enak gitulah. Terus di sini ada area pasir dan ada kayak uji ketangkasan gitu deh, kayak ala-ala mini outbound buat anak-anak. Nah, nanti kita rock climbingnya di sini.
Dan di sebelah sini ada trampolin juga tuh. Dan akhirnya rock climbingnya akan segera dimulai nih. Pertama pastinya kita antri karena ada beberapa anak yang mau ikut. Terus sebelum ikut kita dipasangin harness, apa sih namanya, harness ya, pelindungnya itulah Bobor, sama pakai helm segala macam. Nah ini Mas Ra lagi nunggu antrian dulu. Jadi nanti anak-anak itu akan manjat dan ada mboknya yang megangin talinya buat jaga-jaga gitu kan. Nah ini kita lihat anak yang lain dulu. Terus akhirnya setelah antriannya Mas Renan, giliran dia nih naik nih. Coba kita lihat ya. Wah dia nggak sabar, kakinya langsung ke situ. Nah kalau dia bingung gitu ya pijakannya kemana, nanti diarahin tuh sama si mboknya, kakinya ke sini, tangan ini ke sini gitu-gitu. Dan yeay, Mas Ray berhasil sampai atas. Nah untuk satu anak ini dia tuh bisa 2 kali sesi manjat ya Bobors. Cuma si Mas Ray kayaknya 1 kali aja, karena kemarin pas banget tangannya nggak tahu kenapa nih berdarah. Jadi abis manjat itu tangannya berdarah, mungkin karena kena tambangnya atau kena kayu, kena batunya gitu. Tapi gercep sih, mereka langsung sediain P3K. Dan ini Bocan kasih lihat aktivitas lain yang ada di hotel ini selain tadi untuk kids club. Jadi ada main bola segala macam. Terus sebelum check out ya, nggak mau rugi banget. Sebelum check out si Mas Ray minta berenang lagi, dan lagi-lagi dia mau minta apa? Dia minta prosotan. Jadi dia prosotan berkali-kali Bobors. Ini Bocan nggak berani. Bocan cuma sekali doang terus udah. Tapi si Mas Ray ini beneran berkali-kali. Pokoknya happy banget ya. Dan sekian review Hilton Bali Resort dari Bocan. Pokoknya ini hotelnya seru banget Bobors, nggak boleh skip kalau lagi liburan ke Bali, terutama daerah Nusa Dua ya. Terima kasih sudah nonton, semoga bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan.